Stellar Transformations, episode 301. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7. Mata Sisu terbelalak lebar. Keterkejutan terpancar di wajahnya. Sisu berulang kali menggelengkan kepalanya, berkata, mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Setiap generasi tetua berturut-turut telah memantau sepanjang waktu. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan pernah membiarkan binatang logam itu tumbuh hingga mencapai tingkat Kaisar Bintang 7. Ketika binatang logam pertama kali mencapai tingkat Kaisar, ia pasti akan dibunuh oleh tetua generasi itu. Mendengar perkataan Sisu, Qin Yu pun berpikir bahwa binatang logam tingkat Kaisar ini seharusnya tidak mungkin ada. Terlebih lagi, sangat tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat Kaisar Bintang 7. Lalu apa alasan kelima planet penggerak asal itu dimusnahkan oleh binatang logam? Qin Yu tiba-tiba bertanya. Sisu sedikit terkejut. Segera setelah itu dia menghela napas dan berkata, alasan mengapa kelima planet penggerak asal itu dimusnahkan oleh binatang logam adalah karena ketika binatang logam itu pertama kali mencapai tingkat Kaisar Bintang 1, mereka segera meninggalkan planet penggerak asal. Hanya setelah kekuatan mereka bertambah kuat barulah mereka kembali ke planet penggerak asal untuk menyerang. Cerdas. Qin Yu mulai tertawa. Para binatang logam tingkat Kaisar itu sungguh cerdas. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menghadapi seorang ahli yang kuat ketika pertama kali mencapai tingkat Kaisar dan memutuskan untuk meninggalkan planet gerakan asal. Mereka memutuskan untuk meningkatkan kekuatan mereka terlebih dahulu sebelum kembali ke planet gerakan asal untuk menyerang. Sisu, kurasa binatang logam tingkat Kaisar ini mungkin juga turun ke bintang Mulberry dalam dari luar, tebak Qin Yu. Sisu berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini sangat penting. Binatang logam tingkat Kaisar Bintang 7 menimbulkan bahaya yang sangat besar. Masalah ini mutlak harus dilaporkan kepada tetua dan planet suci. Sambil berkata demikian, Sisu mengeluarkan mutiara spiritual transmisi. Di luar dugaan, alat yang digunakan orang-orang di alam bintang gelap untuk mengirim transmisi juga adalah mutiara spiritual transmisi. Qin Yu terkejut. Yang tidak diketahui Qin Yu adalah alasan mengapa alam abadi, alam iblis, dan alam setan memiliki mutiara spiritual transmisi adalah karena mereka mempelajarinya dari alam bintang gelap. Jika dibandingkan siapa yang memiliki mutiara spiritual transmisi untuk jangka waktu terlama, maka alam bintang gelap memilikinya jauh lebih lama daripada alam abadi, alam iblis, dan alam setan. Tetua akan segera datang. Sisu menyimpan mutiara spiritual transmisinya dan berkata kepada Qin Yu. Qin Yu mengangguk. Kemudian dia menatap ke arah desa Matahari Emas. Kita masih belum perlu khawatir sekarang. Binatang logam tingkat Kaisar itu belum menyerang. Yang menyerang hanyalah beberapa binatang logam tingkat Raja. Di seluruh desa Matahari Emas, hampir 2000 siluet berkelebat dengan cepat. Mereka bertarung melawan binatang logam. Dari penampilannya, jelas terlihat bahwa manusia mendominasi. Meskipun para binatang logam memiliki kekuatan yang cukup baik, kecerdasan mereka benar-benar terlalu rendah. Tanpa kecerdasan pun, akan cukup baik jika mereka mampu menunjukkan setengah dari kekuatan mereka. Desis, perut serigala logam itu langsung tertusuk oleh dua tangan. Seketika itu juga, tubuhnya terbelah menjadi dua. Pria paruhbaya yang membunuh serigala logam itu bahkan meraung histeris. Pria paruhbaya ini tepatnya adalah kepala desa dari desa Matahari Emas, Jin Feng. Jin Feng sangat kuat, meskipun tingkat alam jiwanya hanya setingkat Raja Bintang 18, tubuhnya luar biasa gagah berani dan sebanding dengan ahli tingkat Kaisar Bintang 1, kata Sisu kepada Qin Yu. Qin Yu tentu saja bisa menebak bahwa ini disebabkan oleh inti emas. Setelah menggunakan sejumlah besar inti emas dan menyerap cairan di dalamnya, tubuh seseorang akan mampu berkembang lebih jauh dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Dengan tubuh seorang Kaisar Bintang 1, saat menghadapi binatang logam tingkat Raja, Jin Feng memang sangat percaya diri dan tenang saat bertarung. Seperti sambaran petir, kemanapun Jin Feng lewat, binatang logam itu tercabik-cabik, darah berhamburan di mana-mana. Kepala desa, beberapa kultivator di desa Matahari Emas mulai bersorak. Hanya dalam sekejap,
lebih dari separuh monster logam terbunuh. Namun, hanya 3 penduduk desa Matahari Emas yang tewas dan beberapa puluh lainnya terluka. Dengan meningkatnya jumlah mereka, kemungkinan besar akan ada lebih sedikit korban luka dan kematian saat membunuh monster logam yang tersisa. Tetuamu telah tiba, kata Qin Yu sambil tersenyum. Kesadaran abadinya dengan jelas mendeteksi siluet yang terbang dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, pria ini telah tiba di langit di atas desa Matahari Emas. Dari penampilannya, tampaknya dia juga sedang menggunakan kekuatan jiwanya untuk dengan hati-hati mencari binatang logam tingkat kaisar. Tetua bintang Murbei dalam adalah seorang pria parubaya berkepala botak. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Tatapannya seperti kilat yang menyapu setiap sudut desa Matahari Emas di bawahnya. Saat melihat Qin Yu dan Sisu, dia hanya mengangguk dan tidak terbang menghampiri mereka. Jelas, tetua ini lebih mengkhawatirkan keberadaan binatang logam tingkat kaisar. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk terus mencari di wilayah di bawahnya. Dengan perbedaan tingkat alam jiwa yang begitu besar, bagaimana mungkin kau bisa menemukannya? Pikir Qin Yu dalam hatinya. Qin Yu menatap binatang logam tingkat kaisar itu dengan kesadaran abadinya. Binatang logam tingkat kaisar itu memiliki penampilan seperti citah. Tubuhnya terbuat dari logam berwarna cian gelap. Matanya yang dingin seperti es melirik tetua di langit dengan penuh penghinaan. Jelas sekali bahwa binatang logam tingkat kaisar ini sama sekali tidak peduli dengan tetua tersebut. Binatang logam tingkat kaisar itu kemudian mengarahkan pandangannya ke Jin Feng yang saat ini sedang membantai binatang logam lainnya. Mati. Jin Feng memasang senyum haus darah di wajahnya. Tangannya berubah menjadi cakar saat merobek ruang di sekitarnya. Dengan suara kaca, dia mencengkeram dan menghancurkan kepala binatang logam tipe harimau. Tiba-tiba, seberkas cahaya berwarna biru tua melesat menembus langit. Cahaya itu melesat langsung ke arah Jin Feng. Tetua yang selama ini mengawasi medan perang dengan cermat juga segera melesat ke arah cahaya berwarna biru tua itu. Adapun Jin Feng, ketika melihat cahaya biru tua itu melesat ke arahnya, ia tak kuasa menahan rasa takut yang mencekam. Seketika itu juga, ia terlempar ke belakang. Bang! Sang tetua sebenarnya berhasil mencegat binatang logam citah itu. Melihat pemandangan itu, Sisu tersenyum. Qin Yu, di sisi lain, menggelengkan kepalanya. Binatang logam tingkat kaisar itu sengaja memperlambat kecepatannya, kata Qin Yu. Binatang logam tingkat kaisar itu menyerang lebih dulu, sedangkan tetua mencegatnya kemudian. Dengan kekuatan tetua, bagaimana mungkin kecepatannya bisa menandingi kecepatan binatang logam tingkat kaisar bintang 7? Agar dia bisa menahan binatang logam itu, jelas bahwa binatang logam itu sengaja memperlambat kecepatannya. Sisu langsung menyadari hal itu. Apakah mereka berencana membunuh tetua? Sisu bergidik. Saat ini, tetua desa Deep Mulberry, Liu Tong, sedang diliputi keterkejutan. Beberapa hari yang lalu, dia menerima pesan dari planet suci yang mengatakan bahwa ada binatang logam tingkat kaisar yang berkeliaran di sekitar gugusan bintang dan dia harus waspada. Dalam beberapa hari terakhir ini, Liu Tong telah memantau seluruh planet dengan cermat. Dan sebelumnya, pesan dari Sisu telah membuatnya segera bergegas ke sana. Dan sekarang, dia juga telah bertemu dengan apa yang disebut binatang logam tingkat kaisar. Namun, Liu Tong tidak pernah menyangka bahwa binatang logam tingkat kaisar ini akan sekuat ini. Hanya dalam 3 pertarungan, sebuah luka besar muncul di dada Liu Tong. Darahnya mengalir tanpa henti. Seandainya dia tidak sedikit menghindar sebelumnya, maka dada dan perutnya pasti sudah terbelah. Bagi para dewa dan ahli iblis, dada dan perut yang terbelah bukanlah hal yang berarti. Namun, bagi orang-orang dari alam bintang kegelapan, itu adalah cedera yang sangat serius. Tetua bintang Murbei tua, jangan coba melawan lagi, kau bukan tandinganku. Semua orang di bintang Murbei tua ini akan dibunuh. Tak seorang pun akan bisa lolos. Macan tutul berwarna cian tua itu menatap Liu Tong dengan matanya. Suaranya menggema di benak Liu Tong. Liu Tong terkejut. Binatang logam tingkat kaisar memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia, dan memang benar demikian. Kau akan menjadi tetua bintang gerakan asal kedua yang kubunuh, kata binatang logam citah berwarna cian gelap itu melalui transmisi suara. Mendengar ini, Liu Tong terkejut, mungkinkah tetua bintang gerakan asal lainnya telah mati? Wosh!
Kecepatan cakar tajam itu langsung meningkat 50%. Hanya dalam sekejap mata, cakar itu telah muncul di hadapan Liu Tong. Menghadapi cakar itu, Liu Tong memejamkan mata. Dia sama sekali tidak mampu menghindarinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memejamkan mata dan menunggu kematiannya. 4 bintang melawan 7 bintang, jurang pemisah di antara mereka benar-benar terlalu besar. Namun, Liu Tong menunggu lama tetapi cakar itu tetap tidak kunjung tiba. "Hei, citah kecil, jangan menatapku." Sebuah suara menggema. Liu Tong membuka matanya. Apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang membuatnya terdiam. Seorang anak muda mencengkeram leher binatang logam tingkat kaisar dengan satu tangan. Binatang logam tingkat kaisar itu tergantung di udara. Binatang logam tingkat kaisar citah itu terus-menerus memancarkan cahaya yang berkedip-kedip dari tubuhnya. Ia berusaha melawan. Namun, meskipun hanya lehernya yang dicengkeram, apapun yang dilakukannya, ia tidak mampu melepaskan diri dari tangan anak muda itu. Dia, ya benar, dia anak muda yang berdiri di samping Sisu. Liu Tong langsung mengingatnya. Pada saat itu, Qin Yu menatap Liu Tong. Dia tersenyum dan berkata, "Tetua bintang Murbei dalam, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Liu Xing, seorang kultivator antar bintang." Pengkultivator antar bintang. Liu Tong terkejut. Memang ada sekelompok kultivator antar bintang di alam bintang gelap. Kelompok orang ini tidak mencari kesenangan. Sebaliknya, mereka hanya ingin terus mengembara di alam bintang gelap dan berlatih. Meskipun kelompok orang ini tidak memiliki reputasi yang menonjol, mereka biasanya sangat kuat. Lagi pula, jika seseorang tidak kuat, bagaimana mungkin mereka berani berkeliaran di alam bintang gelap? "Aku adalah tetua bintang Murbei dalam, Liu Tong. Terima kasih Tuan Liu Xing karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih Tuan Liu Xing karena telah menyelamatkan bintang Murbei dalam ini." Liu Tong dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Seekor binatang logam tingkat kaisar bintang 7. Seandainya bukan karena Qin Yu, bintang Mulberry dalam pasti akan hancur. Terlebih lagi, binatang logam tingkat kaisar bintang 7 dapat menggunakan teleportasi agung untuk terus membahayakan planet pergerakan asal lainnya. Bahaya binatang logam tingkat kaisar bintang 7 benar-benar terlalu besar. Selain itu, menurut apa yang dikatakan oleh binatang logam tingkat kaisar itu melalui transmisi suaranya, ia telah membunuh tetua dari planet lain. Dan pada saat itu, kelompok binatang logam yang tidak lagi dikendalikan oleh binatang logam tingkat kaisar, mulai melarikan diri dengan panik setelah menyadari bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Hanya dalam sekejap, semua binatang logam yang selamat telah melarikan diri. Yang Mulia Tetua, Jin Feng dan orang-orang lainnya berjalan mendekat. Dengan hormat, mereka memberi salam kepada tetua. Sisu juga berjalan mendekat. Yang Mulia Tetua, Jin Feng melirik binatang logam tingkat kaisar itu dengan sedikit rasa takut di hatinya. Dia bertanya, "Tuan Tetua, binatang logam ini tingkat berapa? Mungkinkah tingkat kaisar? Siapa di antara mereka yang tidak tahu reputasi buruk dari binatang logam tingkat kaisar?" Tetua Liu Tong mengangguk dan berkata, "Binatang logam tingkat kaisar ini sangat kuat. Jauh lebih kuat dariku. Adapun kekuatan sebenarnya, Tuan Liu Xing seharusnya bisa mengetahuinya." Tetua Liu Tong menatap Qin Yu dengan hormat. Kelopak mata Jin Feng berkedut. Semua penduduk desa Matahari Emas itu terkejut. Bahkan sang tetua memanggilnya Tuan. Qin Yu mengangguk dan berkata, "Kekuatan binatang logam tingkat kaisar ini bisa dianggap cukup bagus. Ia memiliki kekuatan binatang logam tingkat kaisar bintang 7. Qin Yu masih mencengkeram leher binatang logam tingkat kaisar itu dengan satu tangan. Sekeras apapun ia berusaha melepaskan diri, ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Level kaisar bintang 7. Semua kultivator desa Matahari Emas terbelalak saat mereka melihat binatang logam citah yang tampak seperti mainan di tangan Qin Yu. Seekor binatang logam citah yang tak mampu melawan setelah lehernya dijepit adalah binatang logam bintang 7. Jika memang demikian, lalu berapa bintang tingkat kaisar yang dimiliki Tuan Liu Xing yang tersenyum di depan mereka?